semua warga negara sama di mata hukum. Ya, itu aja. Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, yang menghambat pembangunan, bisa merusak perekonomian bangsa, dan juga bisa menyengsarakan rakyat. Sidang pencurian 7 batang kayu jati dengan terdakwa nenek berusia 63 tahun di Pengadilan Situbondo, Jawa Timur diwarnai tangisan histeris. Asyani alias Bu Muaris menangis histeris bersimpuh di hadapan majelis hakim saat menjalani persidangan. Sambil meronta-ronta, nenek Asyani warga desa Jati Banteng, Situbondo ini meminta kepada majelis hakim agar dirinya tidak diadili dan dibebaskan dari hukuman karena sang nenek mengaku tidak merasa bersalah atas tuduhan pencurian 7 batang kayu jati. Kasus penebangan 7 batang kayu jati yang menyeret Asyani terjadi sekitar 5 tahun lalu. Namun pihak perhutani melaporkan kasus tersebut pada Agustus 2014 lalu. Nenek Asyani pun ditahan oleh penyidik sejak 15 Desember 2014. Kuasa hukum nenek Asyani, Supriyono, menuding telah terjadi kriminalisasi karena berdasarkan bukti kepemilikan hak atas tanah 7 kayu jati ditebang oleh suami terdakwa merupakan lahan milik sendiri. Sidang ditunda pada Kamis mendatang dengan agenda tanggapan jaksa terhadap eksepsi kuasa hukum terdakwa. Sudah disampaikan bahwa kayu jati itu diambil dari lahan dia sendiri. Buktinya apa? Oleh suaminya, buktinya kita punya bukti, letter buku kerawangan, buku tanah desa, yang itu juga dikuatkan oleh surat keterangan kepala desa bahwa tanah itu adalah milik Bu Muaris, warisan dari bapak. Kurang lebih 14 tahun Adeline Lis buron dan akhirnya bisa ditangkap kembali. Dan berikut rekam jejak Adeline sebelum dibawa ke Jakarta. Adeline Lis adalah pemilik PT Mujur Timber Group dan PT Keangnam Development Indonesia. Ia terlibat dalam kasus pembalakan liar di hutan Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Kasus Adeline menarik perhatian publik lantaran divonis bebas pada tahun 2007. Namun Mahkamah Agung memvonisnya 10 tahun penjara, akan tetapi sulit dieksekusi karena sejak itu keberadaannya tidak diketahui. 19 Juni 2021, Adeline Lis akhirnya berhasil dibawa ke Jakarta usai terdeteksi 4 kali mengunjungi Singapura antara tahun 2017 sampai 2018. Seorang pria diduga maling motor menjadi bulan-bulanan masa di Jalan Sunter Karya Utara, Sunter Agung, Jakarta Utara pada Senin 22 Juli sore. Pelaku dikeroyok warga usai korban membuntuti motor yang dibawa pelaku di wilayah tersebut. Korban bernama Alfian mengaku melihat motor miliknya hilang dicuri pada Jumat 19 Juli di Jalan Swasembada, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Saat korban sedang makan di wilayah Sunter Agung, korban justru melihat motornya melintas. Korban berinisiatif untuk membuntuti pelaku hingga ditabrak oleh korban. Nggak ada apa-apa, Bang. Nah, lah, pegang nah. Ada apa-apa. Diapit yuk. Jangan ada mukul, jangan ada mukul. Cacatin kalau nggak kayak gini, nggak kapok, Bang. Ya, udah. Putusin tangannya. Cina gimana awalnya, Bang? Ketahuannya? Bang, saya lagi makan. Oh, itu motor udah diambil berapa lama, Bang? Hari Jumat. 3 hari yang lalu lah. Nah, Abang kenalin motor? Abang saya nggak kenalin motor itu, kan motor saya kan. Pas dia lewat, saya ikutin sama dia nih. Terus saya tubruk, saya pegang. Dia bilang dia beli, tatanya dia yang maling ya pakai kunci tadi banyak tuh. Oh, ada BB semua. Ada BB semua, Bang. Sama apa? Kunci sama pisau. Pelaku sempat mengaku membeli motor tersebut 3 hari lalu.
Namun, dari tangan pelaku, warga menggeledah kantong dan mendapatkan kunci letter T dan sebuah pisau yang diduga biasa digunakan pelaku untuk beraksi. Jangan mukul ya. Jangan udah apa sampai mukul. Dua pria yang diduga pelaku curanmor di kawasan Talun Kidul, Sumedang, Jawa Barat babak belur dihajar massa. Pelaku terpergok oleh seorang bocah saat mencuri sepeda motor yang diparkir di salah satu rumah warga. Dua pria ini menjadi sasaran amukan warga setelah aksinya saat mencoba mencuri sepeda motor milik warga di kawasan Talun Kidul, Kelurahan Talun, Kecamatan Sumedang Utara, Sumedang pada Minggu siang terpergok seorang bocah 5 tahun. Kedua pelaku sempat kabur menggunakan sepeda motornya sejauh 100 meter. Namun warga yang sedang mengadakan lomba 17 Agustus berhasil meringkus pelaku. Ada orang yang kunci motor, langsung bilang ke saya lagi di depan. Langsung saya refleks, langsung lari ke belakang. Si korban langsung mundur, langsung motor dilempar. Pelakunya? Iya, pelakunya. Langsung saya bilang maling, langsung saya mau gebuk, lari. Oh, berapa orang? 2 orang. Terus dapatnya di mana tuh? Dapatnya di Masjid Al-Barokah. Usai dievakuasi polisi, kedua pelaku langsung diamankan ke Mapolsek Sumedang Utara. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti kunci letter T. Dan alhamdulillah sudah didapatkan 2 orang pelaku yang berasal dari Indramayu yang masuk wilayah hukum Polres Sumedang. Yang saat ini kami sudah amankan barang bukti yang menjadi milik korban berikut dengan astag dan 2 orang pelaku tersebut. Dari penangkapan tersebut, polisi langsung melakukan pengembangan karena diduga pelaku merupakan komplotan pelaku curanmor yang kerap beroperasi di wilayah Sumedang dan sekitarnya. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang, Jawa Barat. Gini, kalau 0 korupsi, tidak mungkin. Sepanjang sejarah umat manusia, akan selalu ada yang baik dan akan selalu ada yang jahat. Akan selalu ada yang saleh, akan selalu ada yang justru tidak saleh. Nah, itu fakta umat manusia. Karena itu yang harus dikerjakan adalah mencegah, meminimalkan, tapi tidak mungkin jadi 0, tidak mungkin jadi 0. Jadi korupsi itu 3 kemungkinannya. Dia korup karena serakah. Ini yang banyak ditangani KPK, kejaksaan, karena serakah. Yang kedua, korup karena kebutuhan. Apa kebutuhan? Gajinya cukup untuk hidup 20 hari, 10 hari terakhir nggak cukup. Nah, yang jenis ini, itu solusinya dengan dipenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, korup karena sistem. Nah, kebanyakan yang ditangani KPK itu yang pertama, dan ada beberapa yang ketiga. Nah, menangani yang pertama dengan apa? Rasa takut. Menurut saya, di Indonesia, apa yang paling ditakuti oleh koruptor? Miskin, dimiskinkan. Sehingga kalau korup, maka seluruh hartanya diambil alih oleh negara. Dan bayangkan, sudah korupsi, dihukum 10 tahun, pulang, seluruh asetnya banyak sekali karena hasil korupsi. Gak ada bedanya dengan orang yang tidak korup. Karena itu dihukumnya dengan dimiskinkan. Kenapa tidak hukuman mati? Hukuman itu harus memberikan ruang kalau ada kesalahan, karena sistem pengadilan kita mungkin tidak sempurna. Bila terjadi kesalahan di dalam penuntutan, di dalam kita mencari bukti, dan ternyata sesudah dihukum ditemukan bukti baru, kita tidak bisa mengembalikan. Oke? Sementara sistem hukum kita belum sempurna. Jadi menurut saya hukuman dimiskinkan itulah yang bisa mencegah korupsi-korupsi dari pejabat. Oke. Nah, jadi kan seperti ini, kalau pandangan kami di DPR, khususnya di Komisi 3, tentu pandangan kita pandangan yang masih formalistik saja. Ya, tadi sudah disebutkan bahwa memang pidana mati
dibuka ruangnya di dalam Undang-Undang Tipikor itu sendiri, yakni di pasal 2. Artinya karena itu masih merupakan hukum positif, ya kalau kemudian mau dimanfaatkan oleh penegak hukum ataupun oleh pengadilan, tentu dengan memperhatikan sekali lagi aspek-aspek keadilan, baik keadilan bagi publik maupun keadilan bagi terdakwanya sendiri, serta memperhatikan alat buktinya, kemudian peran dari si terdakwa itu sendiri, serta tentu kuantum korupsinya seperti apa, kemudian mau dituntut dan divonis hukuman mati, ya kalau bagi kami tidak ada soal, tidak ada keberatan, ya, karena itu masih merupakan hukum positif. Tetapi kita juga harus mengaitkan persoalan, ya, kalau kita mengacu kepada RKUHP ke depan, maka saya kira teman-teman semua sudah mengetahui bahwa yang terkait dengan pidana mati ini digeser posisinya dari pidana pokok menjadi pidana yang bersifat khusus yang harus dijatuhkan secara alternatif. Makna dijatuhkan secara alternatif itu adalah bahwa kalaupun seseorang terdakwa itu dijatuhi pidana mati dan keputusannya sudah inkrah van hewesde, kemudian dalam jangka waktu tertentu, ya 10 tahun itu yang sudah disepakati, tapi teman-teman masyarakat sipil itu menghendaki lebih pendek lagi, itu hukumannya harus berubah, ya, berubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana 20 tahun. Nah, jadi itu sebagai sebuah politik hukum ke depan yang merupakan jalan tengah, ya, antara ya aspirasi yang menghendaki pidana mati dihapus secara total dengan aspirasi yang masih ingin mempertahankan pidana mati, ya, itu ditemukan dalam bentuk rumusan pidana mati dipertahankan tetapi digeser posisinya sebagai pidana yang bersifat khusus, bukan lagi pidana pokok. Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa yang menghambat pembangunan, bisa merusak perekonomian bangsa, dan juga bisa menyengsarakan rakyat. Kita tahu di negara kita periode 2024 sampai 2022, periode 2024 sampai 2022 sudah banyak sekali dan menurut saya terlalu banyak pejabat-pejabat kita yang sudah ditangkap dan dipenjarakan. Tidak ada negara lain yang menangkap dan memenjarakan pejabatnya sebanyak di negara kita Indonesia. Jadi jangan ditepuk tangani. Presiden Joko Widodo buka suara soal dugaan gratifikasi yang menyeret putra bungsunya Kaisang Pangarep dan menantunya Bobi Nasution. Kasus ini telah menjadi perbincangan hangat sejak Kaisang dan istrinya Erina Gudono mengunggah perjalanan mereka menggunakan pesawat pribadi ke Amerika Serikat. Ditanya soal kasus yang menyeret putra dan sang menantu, Jokowi mengatakan semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Pernyataan itu disampaikan Jokowi usai menonton pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Indonesia versus Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Selasa 10 September 2024. Ya, semua warga negara sama di mata hukum. Ya, itu aja. Selain Jokowi, kakak Kaisang sekaligus Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka pun mengomentari kasus yang menyeret adiknya tersebut. Gibran hanya menanggapi singkat pertanyaan yang dilontarkan wartawan kepada dirinya soal kasus jet pribadi Kaisang. Ia pun tidak memberikan keterangan lebih jauh soal masalah tersebut.
Gibran juga melontarkan jawaban yang sama saat ditanya perihal adik iparnya Bobi Nasution yang terseret masalah dugaan gratifikasi. Mantan wali kota Solo itu meminta wartawan untuk menanyakan masalah tersebut ke yang bersangkutan. Mas Gibran terkait penggunaan jet pribadinya Mas Kaisang, pripun Mas? Tanyakan Kaisang ya. Itu kan pemilikan jetnya itu kan dari MOU Shopee kabarnya. Mungkin ada bantahan atau gimana? Berarti tidak ya Mas ya? Nah. MOU yang dimaksud itu profesional antara Pemkot Solo, Teknopark sama Shopee, nggak ada yang kayak gitu ya. Oke, berarti untuk lokasi saja ya Mas ya? Berarti kan memang bukan ya Mas ya? Itu kan banyak yang profesional ya. Nggak ada yang seperti itu. Terkait dengan Mas Bobi juga Mas yang menggunakan jet pribadi. Bobi ya, minta. Dana BPDPKS itu dipakai untuk mensubsidi produksi biodiesel tadi. Dan salah satu pelaksananya itu namanya Wilmar, penikmat dari dana BPDPKS. Dan ternyata Wilmar inilah yang menjadikan putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, itu bisa menguasai sekitar 40% saham Persis Solo. Ini contoh nyata ini bagaimana cara kerja oligarki menguasai sektor CPO untuk kepentingan oligarki, tapi juga bisa sebagian dari dugaan korupsi atau korupsinya itu dinikmati oleh keluarga Presiden dan Erick Thohir. Ini satu hal ya. Jadi contoh nyata bagaimana cara bekerjanya pengusaha hitam pendukung rezim pengkhianat ini memanfaatkan sumber daya alam dan kekuasaannya untuk kepentingan sekelompok orang ya, segelintir orang. Buat korup menjadi sesuatu yang irasional. Hari ini orang korup rasional. Coba bayangkan, korupsi misalnya 20 miliar, terus dihukum 3 tahun, 4 tahun. Pekerjaan apa yang bisa memberikan penghasilan 20 miliar dalam waktu 3 tahun? Nggak ada. Karena itu korup nggak apa-apa. Menurut saya buat itu menjadi berubah, irasional. Kalau di Cina dengan cara dipotong lehernya, dicabut nyawanya. Di undang-undang kita tidak memungkinkan itu. Tapi kita sangat mungkin miskinkan koruptor. Itu sangat mungkin. Dan menurut saya harus ada keberanian. Jadi kalau belum ada undang-undangnya, siapkan perpunya. Karena republik ini sudah dalam posisi amat genting menghadapi koruptor. Kalau hukuman kita adalah hukuman yang memenuhi persyaratan prosedural, mengerikan betul. Dan hari ini dengan angka APBN kita yang fantastis, peluang untuk keserakahan bermain luar biasa dahsyat. Saya tidak pernah menjadi bagian dari sistem ini. Karena itu saya akan masuk dengan posisi saya di sini untuk memangkas ini semua atas nama seluruh rakyat Indonesia yang tidak pernah menjadi bagian dari sistem yang korup. Kami hadir untuk memangkas praktik dan kami ingin mengatakan cukup. Nothing tulus. Kita bukan bagian dari ini semua. Justru kita ini masuk karena ingin mengatakan cukup dan habisi. Masih banyak orang-orang baik, masih banyak orang-orang berani. Nyatanya ketua MK diangkut oleh pemberani-pemberani juga. Nyatanya anggota-anggota DPR diangkut oleh orang-orang pemberani juga. Masih banyak pemberani itu. Hanya hari ini kita membutuhkan orang-orang yang nyalinya lengkap, tak punya beban, berada di posisi yang bisa mengambil keputusan besar dan bisa menggerakkan suasana bangsa. Di situ sebabnya saya pilih untuk ambil tanggung jawab. Dan saya akan perangi ini total. Jika ini memiliki konsekuensi yang amat besar, tak apa-apa, saya akan hadapi. Minimal anak-anak dan cucu saya bisa bilang, bapaknya ikut dalam rombongan yang memangkas praktek korupsi. Dan itu menjadi kebanggaan setiap kita yang turun tangan. Sudah tidak bisa dipungkiri, saat ini Indonesia berada di salah satu negara paling korup di dunia. Dan penyakit korupsi ini sudah ada sejak lama. Entah mengapa, sampai sekarang Indonesia belum bisa keluar dari kasus korupsi. Entah karena kurangnya moral oknum pejabat, atau karena Indonesia memang kekurangan orang-orang jujur. Sudah sejak lama Indonesia mencanangkan gerakan anti korupsi. Bahkan dari bangku sekolah pun sudah mulai ditanamkan budaya anti korupsi. Namun nyatanya tidak ada perubahan.
Dari tahun ke tahun masih saja ada kasus korupsi yang nilainya semakin besar. Lalu, kenapa korupsi ini tidak pernah bisa hilang dari Indonesia? Seperti yang ditanyakan orang-orang ini. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Indonesia tidak akan lepas dari korupsi. Korupsi sudah mengakar dan menjadi budaya. Korupsi di Indonesia sudah mengakar dengan kuat. Bahkan sebelum kata korupsi atau KKN mulai terdengar, di zaman kerajaan seperti Kerajaan Singasari, Kerajaan Majapahit, dan Kerajaan Demak, korupsi itu sudah ada. Dan akhirnya membuat kerajaan yang besar sekalipun menjadi hancur. Motifnya pun sama, memperkaya diri sendiri dan ingin mendapatkan kekuasaan yang setinggi-tingginya. Setelah itu, berlanjut pada zaman penjajahan Belanda. Korupsi mulai diperkenalkan oleh Belanda. Mereka mengajarkan kepada masyarakat yang mendukung Belanda bagaimana caranya mendapatkan uang dengan cara memeras rakyat dan memakai uang dari pemerintah. Budaya ini terus mengakar kuat. Bahkan, sekarang korupsi telah menjelma menjadi sebuah pohon besar yang akan diwariskan dari generasi ke generasi. Tidak ada upaya kuat dari pemerintah untuk memberantas korupsi. Kita bisa melihat jika pemerintah begitu tidak memperhatikan masalah korupsi. Bahkan lembaga yang dipercaya untuk memberantas korupsi pun dibiarkan hancur. Sebut saja KPK yang sering dibiarkan dirusak oleh para pihak berkepentingan. Belakangan ini kita dihebohkan dengan revisi Undang-Undang KPK yang beberapa poinnya bisa saja berdampak pada melemahnya kinerja KPK. Para cicak dan buaya kembali mencuat yang membuat publik kembali geram. Pemerintah dalam hal ini adalah seorang presiden yang tidak melakukan apa-apa, hanya formalitas untuk meminta dialog dan menyelesaikan semua. Kalau saja presiden turun tangan untuk mengatasi lembaga-lembaga yang ada di bawahnya ini, drama saling menjatuhkan tidak akan pernah terjadi, dan masyarakat pun tidak perlu menyaksikan kebobrokan negeri ini yang sudah semakin parah. Korupsi bukan perkara individu, tapi sistem yang kuat. Korupsi di Indonesia bukan hanya dilakukan oleh individu saja. Mereka memang ditangkap sendiri. Namun, di balik semua itu ada sebuah sistem yang kuat. Para koruptor pasti memiliki banyak backing orang kuat, sehingga membuatnya mampu melakukan korupsi dengan skala yang sangat besar. Selain itu, mereka juga bekerja dengan sangat rapi. Ada pihak yang ditunjuk sebagai eksekutor dan ada juga yang rela mengorbankan tubuhnya. Artinya, mereka rela ditangkap dan membisu saat diinterogasi. Dengan begitu, akar dari sistem ini akan tetap kokoh. Jika penegak hukum mampu menangkap orang yang mengendalikan sistem ini, mungkin saja korupsi di Indonesia bisa ditanggulangi dengan baik. Rasa malu. Inilah suatu sikap yang tidak dipunyai para koruptor, yaitu rasa malu. Kamu lihat sendiri betapa bahagianya wajah para koruptor ketika ditangkap KPK. Dengan senyuman, bahkan ada yang tertawa. Padahal mereka itu tahanan loh. Tidak adanya rasa penyesalan dan rasa malu pada diri koruptor. Itulah yang membuat rakyat kesal kepada mereka. Sudah mencuri uang rakyat, menikmatinya, dan ketika ditangkap malah cengar-cengir. Coba lihat para pelaku kejahatan lainnya, seperti maling motor, maling mobil, atau maling ayam. Bagaimana perlakuan rakyat kepada mereka dibandingkan dengan maling besar seperti koruptor, yang dengan uang korupsi tersebut dapat membeli puluhan mobil, ratusan motor, bahkan puluhan ribu ayam. Bukankah maling ayam dan maling koruptor sama-sama maling? Lalu, kenapa perlakuan mereka berbeda? Kamu jawab sendiri ya di kolom komentar. Tidak adanya hukuman yang mematikan. Wacana terkait adanya hukuman mati untuk para koruptor pernah disarankan di Indonesia. Namun hal ini tidak pernah terjadi sampai sekarang. Alasannya, karena hukuman mati bagi para koruptor dianggap tidak efektif. Tapi nyatanya, jika hukuman ini tidak dilakukan, maka koruptor akan semakin merajalela. Coba jika mereka tahu bahwa hukuman mati yang akan mengancamnya, pasti mereka yang sudah melakukan korupsi akan menangis untuk meminta maaf. Korupsi bukanlah akhir dari segalanya. Memang benar, korupsi bukanlah akhir dari segalanya. Apabila beberapa koruptor masih bisa hidup enak dan nyaman di dalam penjara, tidak perlu disebutkan siapa orangnya, kamu juga pasti sudah tahu.
koruptor masih bisa hidup selayaknya pejabat di dalam penjara. Mereka masih bisa bermain handphone, belanja, hingga makanan enak. Ruang khusus pun disediakan untuk membuat mereka nyaman. Bahkan, ada juga yang bisa pergi ke Bali loh.